Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen perubahan yang beranggotakan Agung Wahyudi, Wiwi Wilujeng, Ade Reza Abdullah, Armida Yanuar Fadilah, Bagus Oktavian, dan saya sendiri Lailatul Putriana Fitroh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang seeing is believing. Kepercayaan atau believing. Prinsip-prinsip keimanan adalah menekankan percaya atau belief untuk mampu melihat perubahan. Perubahan dalam banyak hal tidak dapat dilihat dengan kasat mata atau tidak dirasakan secara langsung atau terkadang tidak dapat dilihat secara langsung. Di sisi lain, manusia membutuhkan sesuatu yang konkret. Seeing is believing. Hubungan antara melihat dan percaya. Ada dua hubungan. Yang pertama dari titik melihat lalu titik percaya, yaitu saya perlu melihat untuk percaya. Lalu hubungan yang kedua ada di titik percaya lalu melihat. Karena saya percaya, saya akan melihat. Believing sama dengan committing. Mana yang lebih penting? Komitmen mengikuti keberhasilan perubahan atau komitmen yang mendorong keberhasilan perubahan? Komitmen mendorong kepercayaan dan semangat bekerja. Tanpa ada komitmen, mana ada pergerakan menuju perbaikan. Pelajarilah mengapa orang-orang perantauan sukses dalam bisnis. Kerja keras, jujur, dan ulet adalah pelaksanaan dari komitmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armida Yanuar Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-5, 6, dan 7. Yang pertama, slide ke-5, yaitu ada dua jenis masyarakat yang berkaitan dengan komitmen. Yang pertama, masyarakat altruistik, yaitu masyarakat dengan kerelaan berkorban yang besar dengan nilai-nilai sosial yang kuat. Yang kedua, ada masyarakat yang cenderung selfish, yaitu masyarakat yang mengedepankan tuntunan dan curiga. Mereka membutuhkan reward di muka berupa bukti yang dapat mereka lihat sebelum memberikan komitmen. Lalu slide yang ke-6, mulailah dari hal kecil yang memberikan dampak besar. Pertama, tanda-tanda keberhasilan perubahan adalah pandangan tentang komitmen, juga kepercayaan lain. Kedua, old belief, pandangan atau kepercayaan lama, adalah nilai-nilai atau kepercayaan atau pandangan yang berlaku dalam suatu komunitas, dianggap benar walaupun menghambat untuk memunculkan perubahan. Yang terakhir, ada new belief, pandangan atau kepercayaan baru. Lalu slide yang ke-7, ada old belief dan new belief dalam menciptakan perubahan. Yang pertama, keadaan yang normal. Pandangan lama menyatakan yang normal adalah yang stabil. Tapi era ini yang dimaksud normal bukanlah melulu stabil, melainkan suasana yang berubah. Yang dua, resistensi terhadap perubahan. Resistensi sebagai sesuatu yang berbeda dan harus dilihat sebagai a wake up call. Tiga, waktu untuk berubah. Pandangan lama mengatakan kita harus menunggu sampai perubahan tampak di depan mata. Selain itu, perubahan harus dilakukan sesuai rencana. Yang terakhir, yang keempat, ada gerakan perubahan. Pada pemerintahan yang kuat, independent variables cenderung terkendali sehingga arah perubahan bergerak secara linear. Sebaliknya, pada pemerintahan yang tidak terlalu kuat, yaitu bergerak secara sirkular. Terima kasih. Slide yang selanjutnya, yaitu peranan pemimpin formal dalam lingkungan bisnis yang stabil cenderung dominan dalam menentukan arah organisasi, dan ia menjadi role model. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, pemimpin harus mampu memanfaatkan keahlian bawahannya sehingga ia berperan sebagai co-leaders. Peranan pengikut dalam era
pemimpin formal sebagai role model. Para pengikut tidak punya banyak suara. Dalam era pemimpin sebagai co-leaders, pengikut pun menjadi co-leaders, yaitu sama-sama mengeksplorasi berbagai kesempatan. Jelaskan bahwa old belief dalam melihat perubahan dapat menjadi batu sandungan dalam strategi perubahan, sehingga ada baiknya new belief diintroduksi lebih dulu, didiskusikan sehingga menimbulkan kesadaran baru. Yang selanjutnya, terperangkap pandangan masa lalu atau strategic change matrix. Yang pertama, suatu usaha akan mati bila berada dalam bisnis yang salah dan membuat produknya dengan buruk. Yang kedua, karena menyangkal kehadiran produk baru, teknologi baru, atau cara baru bermain yang pernah mengalami kejayaan dengan produk unggulannya akan tergasar oleh keadaan tanpa disadari dengan baik. Yang ketiga, perangkap pandangan lama akan membuat manusia tetap melakukan hal yang sama, apalagi bila tidak didukung R&D yang memadai, sehingga akan masuk dalam kotak dead business. Perangkap pandangan lama akan membuat manusia tetap melakukan hal yang sama, apalagi bila tidak didukung R&D yang memadai, sehingga akan masuk dalam kotak dead business. Dalam dukungan cash flow yang memadai, spirit kerja akan runtuh dan pengawasan mutu terganggu, dan eksekutif muda akan membuat produk yang salah dengan buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Direza Abdullah. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menunjukkan kontras. Nah, di sini menunjukkan kontras sangat penting sekali mengubah pandangan eksekutif dari waktu ke waktu. Mereka pula ditunjukkan kontras secara sederhana, seperti membedakan. Mereka perlu ditunjukkan kontras secara sederhana seperti membedakan hitam dan putih, dihindarkan kompleksi dan memisahkan diri. Terus teknik insight adalah melihat dan mengalami sendiri perubahan-perubahan itu agar mereka tidak bisa lari dari kenyataan yang baru dan percaya. Terus mereka juga perlu diubah pandangan-pandangan lamanya, old belief. Mengubahnya, maka sekalipun melihat manusia belum tentu menjadi percaya. Nah, terus slide yang selanjutnya, believing. Orang-orang yang hebat tidak akan mencoba sesuatu yang baru, karena mencoba sesuatu yang baru itu penuh dengan resiko. Ketika bisnis kita yang sudah baik akan masuk ke dalam ruang bisnis, supaya keluar dari perangkap itu, eksekutif harus diajak melihat kontras dan mengubah cara pandangannya, dan untuk kembali memasuki bisnis yang dibutuhkan pasar, eksekutif perlu diajak percaya atau believing artinya bukan sekedar percaya, melainkan bergerak menjalankan apa yang dipercaya. Ia mungkin akan menghadapi hambatan dan kinerja pasti belum sempurna. Di sini diperlukan suatu rasa percaya yang kuat, sehingga setelah sekian lama mencoba akan membaik kinerjanya. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.